Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Meskipun hanya terdiri dari 2 ayat, bagian ini menyimpan pelajaran rohani yang sangat dalam. Mari kita baca bersama 1 Tawarikh 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Sahabat terkasih, jika kita membaca pasal ini dari awal, kita akan menemukan daftar silsilah yang panjang, nama demi nama disebutkan, lalu berlalu begitu saja. Namun tiba-tiba Alkitab berhenti sejenak pada satu orang, yaitu Yabes. Sahabat terkasih, nama Yabes berarti kesakitan. Ibunya memberinya nama itu karena proses kelahirannya penuh penderitaan. Dalam budaya saat itu, nama seringkali memiliki makna yang menggambarkan harapan atau pengalaman hidup. Namun, Yabes tidak membiarkan arti namanya menentukan siapa dirinya. Firman Tuhan menunjukkan bahwa identitas seseorang tidak ditentukan oleh masa lalunya, tetapi oleh hubungannya dengan Tuhan. 1 Tawarikh 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sahabat terkasih, ayat 10 dimulai dengan kalimat Yabes berseru kepada Allah Israel. Inilah titik awal perubahan. Yabes tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ia tidak mencari pertolongan kepada berhala. Ia datang kepada Allah Israel. Setiap perubahan hidup yang sejati selalu dimulai ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya. Kiranya engkau memberkati aku. Permohonan pertama sering disalahpahami. Berkat Tuhan bukan sekedar kekayaan atau kenyamanan. Dalam Alkitab, berkat berarti penyertaan Tuhan, damai sejahtera, hikmat, kekuatan, serta kehidupan yang dipakai untuk memuliakan namanya. Yabes tidak meminta sesuatu yang terpisah dari Tuhan. Ia justru memohon agar Tuhan sendiri menjadi sumber berkat dalam hidupnya. Perluaslah daerahku. Banyak orang langsung menghubungkan kalimat ini dengan harta atau wilayah, padahal maknanya lebih luas. Yabes memohon agar Tuhan memperluas kesempatan untuk melayani, memperbesar tanggung jawab yang dapat dipercayakan kepadanya, dan memakai hidupnya lebih lagi. Ketika Tuhan memperluas daerah seseorang, itu berarti Tuhan mempercayakan lebih banyak kesempatan untuk menjadi berkat. Kiranya tanganmu menyertai aku. Yabes sadar bahwa berkat tanpa penyertaan Tuhan tidak akan berarti. Ia meminta Tuhan berjalan bersamanya. Betapa indahnya doa ini, karena keberhasilan terbesar bukanlah memiliki banyak hal, melainkan hidup dalam penyertaan Tuhan setiap hari. Lindungilah aku dari malapetaka. Yabes juga memohon perlindungan. Ia tahu bahwa hidup tidak lepas dari pencobaan, bahaya, dan godaan. Karena itu, ia bersandar kepada Tuhan. Doa ini mengajarkan bahwa orang percaya boleh membawa seluruh pergumulannya kepada Allah, dan Allah mengabulkan permintaannya. Inilah penutup yang begitu indah. Alkitab mencatat bahwa Allah mengabulkan doa Yabes. Bukan karena Yabes mengucapkan kalimat yang ajaib, bukan karena doa itu panjang,
tetapi karena ia datang kepada Allah dengan iman dan hati yang berserah. Doa bukanlah cara memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Doa adalah jalan untuk menyerahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Sahabat terkasih, dari 2 ayat ini kita belajar 3 kebenaran penting. Pertama, masa lalu tidak menentukan masa depan ketika kita hidup bersama Tuhan. Kedua, jangan takut meminta Tuhan memakai hidup kita lebih luas untuk kemuliaannya. Ketiga, penyertaan Tuhan jauh lebih berharga daripada keberhasilan tanpa Tuhan. Kiranya kehidupan Yabes mendorong kita untuk membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, hidup dalam iman, dan percaya bahwa Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar melalui orang yang berserah kepadanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman yang kami baca dan renungkan hari ini. Terima kasih untuk teladan hidup Yabes. Jika Engkau berkenan memperluas kesempatan, tanggung jawab dan pelayanan kami, mampukan kami menggunakannya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga memohon agar tangan-Mu senantiasa menyertai setiap langkah kami. Berikan hikmat dalam mengambil keputusan, kekuatan saat menghadapi tantangan, dan damai sejahtera di tengah setiap pergumulan. Lindungilah kami dari segala yang jahat. Jagalah hati, pikiran, dan kehidupan kami agar tetap setia berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita untuk terus mengandalkan penyertaan-Nya dalam setiap langkah kehidupan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.